Good afternoon, everyone. Selamat siang semuanya. Seperti yang sudah pernah saya janjikan, bahwa saya akan merekam penjelasan materi kita 2 minggu yang lalu ya. Jadi ya ini akan selalu saya ulang terus ya, bahwa untuk menyiapkan tes TOEFL gitu, ada materi yang kalian harus pelajari, dan materinya terbagi atas 3 bagian ya. Yang pertama listening comprehension, kita sudah belajar, sudah selesai ya, sudah melakukan kuis juga. Kemudian bagian kedua itu structure and written expression. Kemudian yang ketiga nanti reading comprehension. Nah, kita sekarang akan membahas tentang bagian 2, structure and written expression ya. Oke. Saya akan share screen dulu. Oke, ya. Ya, jadi bagian 2 itu kan structure and written expression, begitu ya. Biasanya bagian ini dianggap paling sulit oleh mahasiswa. Pengalaman saya selama ini begitu. Biasanya memang skor terendah yang didapat oleh mahasiswa yang mengikuti tes TOEFL itu biasanya di bagian 2, di bagian ini, structure and written expression. Kenapa gitu ya? Saya sih menduga karena ya kalau sudah belajar grammar memang materinya kan jadi banyak gitu ya, jadi detail gitu kan. Itu sebabnya saya sering bilang gitu, kalau bagian listening dan reading kamu bisa belajar sendiri gitu ya, secara natural aja gitu ya. Tapi kalau udah menyangkut structure gitu ya, udah menyangkut grammar, kalian harus meluangkan waktu untuk belajar secara serius gitu, dan memang harus ada gurunya gitu. Yang dimaksud dengan guru kan bukan berarti kalian harus harus kursus gitu, enggak juga gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya kan banyak sekali informasi gitu ya kan. Kalian bisa mengikuti pelatihan TOEFL lewat YouTube gitu, biasanya banyak juga gitu ya. Oke. Nah, ini kalau agak-agak nge-lag ya mohon dimaklumi aja ya. Memang kebetulan hari ini juga internet di kampus lagi lambat banget. Oke, jadi ini sekilas saja ya, bahwa bagian 2, structure and written expression test, terdiri atas 40 pertanyaan dan harus dikerjakan dalam waktu 25 menit. Ada 2 tipe pertanyaan di dalam section ini. Yang pertama structure, yang kedua written expression. Ya, kemudian general strategies-nya seperti apa? Sama saja seperti menghadapi tes-tes kemampuan pada umumnya gitu ya. Kalian harus banyak latihan supaya tidak asing gitu, supaya kenal dengan model soalnya gitu kan. Itu sebabnya kan saya juga sering bilang sama mahasiswa, kalau nggak apa-apa kalau misalnya pertama kali kamu tes TOEFL terus nggak langsung dapat bagus, itu nggak apa-apa. Tapi artinya ya skor pertama kurang memuaskan, kemudian ya kalian harus latihan lagi, belajar lagi gitu, supaya ketika mengikuti tes berikutnya kalian sudah lebih siap gitu ya.
Oke, lalu kalau, apa namanya, karena ini bukan, tes semacam tes SBMPTN yang ada rule kalau nggak dikerjain terus nilainya nol gitu ya, nggak ada kayak gitu rule dalam tes TOEFL. Jadi never leave any questions blank on your answer sheet gitu ya. Jadi ya udah biarpun nggak yakin mau jawab apa, tetap pilih aja, tetap isi aja gitu karena siapa tahu benar gitu kan ya. Jangan pernah dikosongin gitu ya. Oke, kemudian oke, yang pertama pertanyaan yang terkait dengan structure, maksudnya seperti apa? Kita lihat dulu contohnya ya. Di sini kalimatnya Homo sapiens detik-detik about 40,000 years ago. Kemudian ada pilihan jawaban A, B, C, D, gitu ya. Ini agak lambat ya ininya munculnya. Oke, nah yang ditanya di situ yang blank atau yang kosong yang harus diisi pilihan yang mana jawaban yang betul. Cara menentukan pilihan jawabannya seperti apa, begitu ya. Model soalnya seperti itu. Di situ jawabannya first appear. Bagaimana cara menjawab yang soal yang barusan misalnya ya. Yang pertama, you need to study the sentences. Kemudian kalian harus pelajari each answer based on how well it completes the sentences. Kemudian do not try to eliminate incorrect answer by looking at the answers. Oke, kita coba ya maksudnya gimana? Kita coba dengan skills gitu ya. Jadi ada skills yang harus kalian pelajari supaya bisa menjawab model soal yang structure tadi ya. Oke, yang pertama, skill pertama, subject and verbs. Saya nggak tahu apakah kalian masih ingat apa itu subject dan apa itu verbs gitu ya. Dalam bahasa Indonesia pun kita kan belajar ya SPOK gitu ya. Dalam bahasa Inggris juga sama. Tentunya ada subject, ada verbs, kemudian ada nanti ada apa namanya complement, ada objek begitu ya. Verbs itu maksudnya predicate ya atau predikat gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Cuma kalau dalam bahasa Inggris lebih sering disebut verbs gitu. Jadi bukan predicate gitu ya. Tapi intinya sama maksudnya di sini. Oke. Jadi yang pertama, sentence in English must have at least one subject and one verb. Contohnya, I teach TOEFL every Monday. Di sini subjeknya adalah I, kemudian verbnya teach. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris itu bisa disebut kalimat kalau ada subjek, minimum satu subjek dan minimum satu verb, gitu ya. Contohnya, I teach TOEFL every Monday. Subjeknya yang mana? Subjeknya I. Kemudian verbnya teach. Terus TOEFL dan every Monday-nya itu apa gitu ya. Itu nanti kita bahas ya. Oke, nah common types of problems. Jadi masalah yang sering muncul dalam soal structure di dalam TOEFL test yang model soal tadi ya, yang titik-titiknya itu harus diisi apa. Biasanya mengidentifikasinya adalah apakah
si pertanyaan tadi membutuhkan subjek, apakah subjek yang nggak ada? Apakah verb yang missing? Atau apakah subjek dan verb yang missing? Ataukah justru terdapat ekstra subjek dan ekstra verb gitu ya? Seperti itu. Jadi kita perlu mengidentifikasi si pertanyaannya terlebih dahulu. Apa yang dibutuhkan gitu ya? Kan rule-nya satu kalimat itu minimum harus punya subjek dan minimum harus punya verb. Kalau misalnya contohnya tadi yang soal yang tadi Homo sapiens titik-titik 40,000 years ago apa begitu ya. Titik-titiknya itu harus diisi dengan apa? Apakah karena nggak ada subjeknya, apakah karena nggak ada verbnya, apakah subjek dan verbnya nggak ada, atau justru kelebihan subjek dan verbnya. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya. Misalnya ya, titik-titik was ringing continuously for hours. Sini pilihan jawabannya loudly in the morning, the phone, the bells. Di sini ya sudah ada dicetak miring jawabannya the phone, tapi kenapa yang dipilih the phone? Nah itu tadi seperti yang saya sudah sebutkan, jadi caranya kalian harus lihat dulu, identifikasi dulu si pertanyaan ini, dia membutuhkan apa gitu. Kan rule-nya satu kalimat itu harus ada subjek dan harus ada verb. Di sini kita lihat, was ringing continuously for hours. Kalimat ini tentu tidak lengkap gitu. Tapi apa yang hilang gitu? Subjeknya ada nggak? Verbnya ada nggak? Nah, kalau di sini verbnya ada. Verbnya di sini was ringing. Kalau continuously for hours itu complement. Jadi yang nggak ada apa? Subjeknya. Gitu ya. Di situ disebutkannya ada di tanda box itu. The sentence does not have a subject. The verb is was ringing. So the best answer is the phone karena loudly in the morning, the bells, gitu ya. Itu apa namanya kalau loudly nggak mungkin jadi subjek karena dia apa namanya adverb. In the morning juga adverb of time. Kemudian kalau the phone itu kan masuk kategori noun, kemudian the bells kategori noun juga. Nah ini dia. Sebetulnya sebelum kita belajar tentang subjek, predicate, complement, and then objek begitu, kita harus belajar yang paling basic dulu yaitu kelas kata. Jadi sebetulnya sebelum kita belajar tentang apa namanya mengidentifikasi kalimat, manakah subjeknya, mana verbnya, mana komplementnya, apakah ada objek atau tidak. Sebetulnya kita harus mundur dulu. Kita harus belajar dulu yang namanya kategori kata. Saya nggak yakin kalian pernah belajar tentang kategori kata ya selama sekolah atau ya pokoknya selama pernah belajar bahasa Inggris gitu ya. Ada namanya parts of speech gitu. Nah, sebetulnya harusnya kita belajar itu dulu ya ketika sebelum kita masuk ke TOEFL preparation gitu. Oke, setelah ini saya akan coba jelaskan sedikit tentang part of speech ya. Nah, ini example yang kedua. Newspaper titik-titik every morning and every evening. Di sini yang dipilih jawabannya B. The subject of the sentence is newspapers, but the verb. Nah, kenapa apa namanya yang dipilih are delivered? Seperti tadi yang sudah saya bilang, kalimatnya harus diidentifikasi dulu. Apa yang tidak ada? Apakah subjeknya ada? Di sini subjeknya ada. Sudah jelas di situ ya. Ada newspaper gitu. Apakah verbnya ada? Newspaper every morning and every nggak ada.
nggak ada verbnya. Tapi sekarang, yaitu balik lagi, apakah kalian sendiri tahu subjek itu apa, verb itu apa? Oke, sebelum terlalu jauh ke situ ya, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang subject and verb, saya akan membahas dulu tentang part of speech ya. Ini sudah example ketiga, nanti dulu ya. Sebentar, kita harus mundur dulu. Kita harus belajar dulu part of speech. Oke. Nah ya, saya stop dulu ini. Oke. Parts of speech. Saya nggak tahu deh, kalian pernah nggak sih sebetulnya belajar part of speech? Sebenarnya, oke. Saya akan share dulu apa itu Oke, nah, ya, jadi sebelum kalian bisa mengidentifikasi apakah di dalam satu pertanyaan structure yang tadi saya sudah sampaikan itu mana subjeknya, mana verbnya, gitu ya. Kalian harus mundur dulu, ya, balik dulu ke yang paling basic, gitu ya. Kalian harus kenalan dulu sama part of speech. Part of speech itu apa? Part of speech itu sederhananya kategori kata atau kelas kata, gitu ya. Jadi begini loh, kelas kata, kata, kan kita tuh kalau belajar bahasa, kita kan mengumpulkan mau bahasa apapun ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lainnya gitu. Kita kan akan mengumpulkan dulu gitu ya, atau menghafal dulu kosakata atau vocab gitu ya. Nah, misalnya apa? Yang kalian tahu kan pasti sudah banyak yang kalian tahu ya, misalnya book, teacher, phone, table, chair, people. Nah, ini kata-kata ini, misalnya lagi education, happiness, sadness, gitu ya. Kata-kata ini itu ada kategorinya, ada kelas katanya, dan kalian harus bisa membedakan. Misalnya begini, happy itu masuknya ke dalam kategori kata adjective. Tapi kalau sudah ditambah ness, jadi happiness, gitu, itu sudah bukan adjective lagi, tapi jadi noun, gitu. Education, tadinya educate, masuknya kategori verb, gitu ya, kata kerja, gitu ya.
Tapi kalau udah ada ionnya gitu ya, jadi education, tadinya educate jadi education, si education ini jadi noun, gitu. Oke, ya. Jadi part of speech itu minimal kalian harus tahu ini, ada 8 part of speech, ada juga yang bilang ada 9, tapi ya kebanyakan sih bilangnya ya udah cukup yang 8 part of speech aja gitu ya, yang kalian harus ketahui. Apa itu? Nah, bisa dilihat di situ ya, ada nouns, ada preposition, ada pronouns, ada articles, ada verbs, ada conjunctions, ada adverbs. Oke. Nah, nouns, yang pertama nouns. Nouns itu apa sih gitu ya? A noun is a person, place, concept, or object gitu. Jadi basically ya a thing gitu ya, atau kita bisa nyebutnya benda lah gitu ya. Nah, si noun ini dibagi lagi ke dalam kategori-kategori yang lain gitu. Jadi banyak gitu ya. Misalnya salah satu kategori noun itu disebutnya common nouns. Common nouns ini ya buat ini aja buat benda-benda yang secara general aja, kayak misalnya ya planet di sini ya contohnya ya, game show atau misalnya kayak apalah secara general kata benda apa sih gitu kan ya. Misalnya kamar gitu ya, rumah gitu, itu kan common noun saja ya, biasa aja gitu. Nah, ada juga yang namanya proper noun. Proper noun itu biasanya yang lebih spesifik gitu ya, misalnya yang nama orang itu masuknya proper noun gitu. Nah, kemudian ada lagi di sini tidak dibahas ya di artikel ini. Ada lagi misalnya yang disebut concrete noun gitu ya. Concrete noun itu berarti yang tangible gitu, yang kalian bisa lihat, bisa pegang gitu ya, kayak misalnya ya tas gitu kan ya, sepatu gitu kan kelihatan. Tapi ada juga noun yang abstrak gitu ya. Abstrak itu kayak tadi misalnya saya bilang happiness, uh, education, sadness, terus entertainment gitu. Itu masuknya ke abstract noun gitu ya. Ada pokoknya kategori noun itu banyak gitu. Tapi intinya minimum kalian harus secara general tahulah gitu ya, yang common noun itu seperti apa, proper noun itu seperti apa, abstract noun itu seperti apa, bisa dikira-kira karena itu juga mungkin belajarnya juga ya seiring waktu lah ya, gitu. Oke, kemudian selain noun ada pronoun. Kalau pronouns ini kata ganti orang, gitu ya. Kan mungkin ya di dalam bahasa Indonesia kita juga belajar gitu ya. Ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga gitu. Kemudian, nah pronouns ini misalnya kan tadi proper noun, kalau proper noun itu specific name gitu ya. Misalnya Mr. Mr. Walter gitu kan ya. Si Mr. Walter ini kalau kita ganti namanya jadi pronoun gitu, jadi memiliki kata ganti orang, Mr. Walter ya laki-laki misalnya gitu. Jadi apa Mr. Walter? Jadi he gitu ya. Kalau sebagai subjek gitu ya. Nanti kalau sebagai objek dia jadi him gitu. Dan misalnya Miss Arianti kan jadi she gitu. Kemudian benda yang concrete noun misalnya seperti buku ya, kalau bukunya hanya satu sih kan kata gantinya kan jadi it. Tapi kalau bukunya banyak kan disebutnya they gitu kan ya. Seperti itu. Oke, kemudian ada adjectives. Adjectives itu ya kata sifat gitu ya. Kalau ini mungkin ya lebih mudah dikenali gitu ya. Karena biasanya ya menerangkan enggak, karena biasanya tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi menerangkan si noun misalnya kan funny funny
funny man, cute cat, gitu, beautiful girl, gitu kan. Yang mana yang adjektifnya? Ya itu tadi funny, beautiful, cute, gitu kan ya, seperti itu. Kemudian ada verbs. Nah, ini dia verbs. Verbs ini juga dibagi ke dalam beberapa kategori lagi gitu. Tapi minimum kalian harus bisa membedakan ada action verb dan auxiliary verb. Action verb itu ya yang ada kegiatannya gitu ya. Kayak misalnya read, write, take, bring. Itu kan melakukan kegiatan kan ya, take, ngambil, action, it's an action gitu kan ya. Ada juga yang tidak ada kegiatannya gitu kan ya, jadi hanya sebagai auxiliary verb aja. Auxiliary verb itu bisa dibilang kata kerja bantu gitu. Misalnya kan kalau dalam bahasa Inggris ada tenses ya, ada tenses yang nanti itu kita bisa ulang lagi ya. Misalnya gini, I am teaching now, gitu. I am teaching now, karena memang rule-nya ketika saya mau menjelaskan ke orang bahwa saat ini saya sedang mengajar, rule-nya adalah subject, kemudian to be, kemudian baru si verb action-nya pakai ing gitu. Nah, tadi kan verb ing-nya yaitu teaching kan, teach dan ing, teaching. Sebelumnya harus ada to be. Nah, si to be ini yang dimaksud dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Gitu. Oke, kemudian ada adverbs. Adverbs ini apa? Adverbs ini kata keterangan. Ini juga ada dibagi lagi jadi beberapa kategori gitu ya. Ada adverbs of place. Adverbs of place itu seperti here, there, in Bandung, out of town, at home, in the classroom, gitu. Ada juga adverb of time, misalnya yesterday, this morning, today, gitu. Kemudian ada adverb of manner, seperti quietly, slowly, gitu ya. Lalu ada preposition. Preposition ini kata yang menunjukkan posisi tempat gitu biasanya gitu ya. Misalnya ya in the oven, yang prepositionnya berarti kan in gitu ya. In Bandung, in-nya preposition. On a table, on-nya preposition gitu. Kemudian ada conjunction. Conjunction ini kata penghubung. Kata penghubung ini ya namanya juga kata penghubung ya. Biasanya ada and, but gitu yang menghubungkan kausa biasanya. Kalian tahu kausa itu apa? Nanti ya. Ya, misalnya kan I'd like to eat a slice of bread and chocolate sauce gitu kan, ada kata penghubung di situ ya. Ada and-nya gitu. Kemudian ada articles. Articles ini a, an, the itu yang menunjukkan noun gitu ya. Misalnya kan kalau dalam bahasa Inggris kan nggak bisa gitu cuma si noun-nya itu kalau secara general dia nggak bisa cuma misalnya dibiarin aja cuma kata misalnya bag gitu ya, bag, tas gitu. Bag nggak mungkin kamu cuma bisa bilang I have bag, itu nggak bisa, nggak boleh. Kamu harus nunjukin jumlah bagnya itu berapa. Kalau kamu punya bagnya cuma satu ya kamu bilang I have a bag gitu. Terus kemudian ada the gitu. The ini spesifik gitu ya. Jadi kamu harus sudah menyebutkan dulu sebelumnya si bendanya. Misalnya tadi saya bilang, I have a bag. The bag I have is red. Gitu. Jadi si the bag-nya mengacu kepada yang si tadi saya sebutkan I have a bag, the bag
I have is red. Atau the color of the bag is red. Gitu. Kalau itu kan I have a bag. Ya pakai a karena menunjukkan sebuah dan a bag gitu pengucapannya konsonan gitu ya, bag. Tapi kalau misalnya saya mau bilang I have apple, saya nggak bisa bilang I have a apple karena si apple itu kan vowel gitu ya. Jadi kamu harus bilang I have an apple. Jadi bukan a tapi an gitu ya. Oke. Ya, itu dulu ya untuk part of speech secara general. Nanti saya akan kasih kamu link. Saya pernah tunjukkan juga ke mahasiswa yang semester lalu untuk memahami lebih banyak tentang part of speech gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang tebal ya. Oke, tadi contoh kedua sudah ya, sekarang contoh ketiga. The plane titik-titik landing at the airport in 5 minutes. Nah, sekarang kan udah bahas tentang part of speech ya, jadi harusnya sekarang kalian sudah mulai bisa mengidentifikasi kalimatnya. Oke, sekarang kita lihat di sini. The plane titik-titik landing at the airport in 5 minutes. Oke, kita lihat dulu. Rules-nya kan dalam satu kalimat itu ada minimum satu subjek dan minimum ada satu verb gitu ya. Oke, sekarang kita lihat apakah subjeknya ada? Ada ya, the plane. Oke, kemudian apakah verbnya ada? Titik-titik landing at the airport in 5 minutes. Miss kayaknya yang landing deh gitu ya. Ya, betul, landing. Tapi ada yang kurang, gitu ya. Yang kurangnya apa? Karena kan tadi saya sempat mencontohkan tentang tenses ya. Jadi kan rule-nya kalau misalnya kira-kira setelah subjek, ini sepertinya konteksnya adalah si kalimat ini konteksnya si plane-nya akan landing di airport 5 menit lagi. Jadi jawabannya bukan it is, bukan it really is, bukan it's descending, tapi will be. Karena baru akan, gitu kan ya? Baru akan landing at the airport. Jadi rule-nya kan kalau misalnya baru akan atau akan gitu, itu rule-nya subjeknya harus ada subjek, kemudian ada to be, kemudian baru si verbing-nya. Jadi di sini pilihan jawabannya yang D. Ya. Oke, kemudian ini exercise-nya ya, kita sedikit saja. Di sini ada 2 buah contoh kalimat. I itu maksudnya incomplete sentence. C itu complete sentence. Maksudnya incomplete itu apa? Incomplete itu berarti ada yang missing, apakah itu subjeknya atau verbnya. Kita lihat di sini, my best friend always helpful with problem. Kita lihat, subjeknya ada nggak? Subjeknya ada, yaitu my best friend. Always helpful with problems. Apakah ada verbnya? Di sini nggak ada verbnya. Helpful itu dia adjective, gitu. With problems mah ya complement gitu ya. Oke, jadi ini dia tidak ada to be-nya karena harus ada to be dulu sebelum kamu
menyebutkan adjective gitu ya, rule-nya begitu. Jadi ini disebut incomplete sentence karena tidak lengkap kalimatnya, tidak ada verb-nya gitu. Kemudian yang kedua complete sentence karena kita lihat subjeknya ada, the bus schedule. Kemudian verb-nya apakah ada? Ada, has changed gitu, since last week. Oke, latihannya segitu aja dulu ya untuk subject and verb. Nanti tentunya kalau kalian sudah lihat video ini kan nanti pasti akan timbul pertanyaan dan nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Karena saya yakin kalian bingung. Oke, kemudian skill 2, object preposition. Ini maksudnya seperti apa? Jadi tadi saya sudah menyebutkan ada part of speech namanya preposition. Preposition itu yang untuk menunjuk kata yang menunjukkan posisi gitu ya. Ada in, on, at, under, behind, in front of, below, above, across, from, and etc. Kemudian yang dimaksud dengan an object of preposition apa? Yaitu a noun or a pronoun that comes after a preposition. Gimana sih? Kita lihat ya contohnya ya. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. An object of preposition, oke. Kalian nggak akan ngerti kalau saya jelasin kayak gitu. Sebentar ya. Ini kebetulan sudah jam 4 ya. Ini kayaknya saya harus pulang dari kampus. Nanti dilanjut lagi videonya. Ya udah. Kita lanjut lagi nanti. Saya harus balik dulu. Aduh, ada aja. Oke. Kita teruskan ya. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Nah, jadi untuk skill yang pertama itu kan kita harus bisa mengetahui subjek dan verb. Yang disebut dengan subjek dan verbs itu apa untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi soal di dalam TOEFL bagian 2 ya. Oke, untuk yang skill yang kedua, objects of prepositions ya. Sebelum saya meneruskan objects of prepositions, saya akan mengulang kembali ya. Ini saya akan tunjukkan dulu bahwa di dalam bahasa Inggris gitu ya, kalimat bisa disebut kalimat kalau ada subjek dan verbs. Atau verbs ini kita sebut predicate lah ya, gitu kan ya, karena nanti takutnya kebingungan mengidentifikasi part of speech gitu ya. Karena kan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa part of speech itu ada 8. Yang pertama misalnya ada noun, ada verb, ada adjective, ada adverb, ada preposition, ada conjunction, begitu ya. Nah, jadi itu adalah part of speech. Kita mundur lagi ya sebelum kita meneruskan object of prepositions ini. Jadi yang perlu kalian ketahui ketika mengenal struktur kalimat dalam bahasa Inggris, gitu ya. Yang harus kalian pahami adalah pertama kalian harus mengetahui apa itu part of speech yang sudah kemarin kita bahas ada 8 ya, ada 8 minimal yang kita harus kenal gitu ya.
parts of speech ini mudahnya kategori kata, gitu ya. Oke, nah yang kedua, kita harus tahu si parts of speech ini, yang 8 ini, ketika digabungkan dalam kalimat, dia fungsinya sebagai apa? Nah, apakah fungsinya sebagai subjek, apakah sebagai predicate, apakah sebagai objek, atau sebagai complement. Jadi ingat ya, ketika kita berbicara tentang kategori kata, berarti kita harus bisa menentukan kata itu termasuk noun kah, verb kah, adjective kah, adverb atau preposition gitu ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam digabungkan menjadi kalimat, kita harus tentukan dia fungsinya sebagai apa. Ketika membicarakan fungsi kata dalam kalimat, berarti kita membicarakan apakah si kata itu berfungsi sebagai subjek, predicate, objek, atau complement. Ya, oke. Saya akan menunjukkan dulu supaya lebih jelas lagi ya sebelum kita masuk ke skill 2. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ya ini apakah cukup kelihatan atau enggak nih? Oke. Ya, jadi ya, di sini bisa dilihat ya, sentences have two parts, at least gitu ya, ada subject, ada predicate. Subjek dan predicate ini kita sebut fungsi kata dalam kalimat, gitu ya. Subjek hanya bisa diisi oleh noun atau pronoun, ya. Noun itu apa kemarin? Noun itu ya misalnya kalau proper noun berarti misalnya nama orang gitu ya, spesifik. Atau misalnya kalau abstract noun seperti happiness, sadness gitu. Kalau pronoun he, she, atau Miss Arianti, he, she, they, begitu ya. Jadi subjek ini hanya bisa diisi dengan kategori noun dan pronoun. Nah, kalau predicate hanya bisa diisi oleh verb. Nah, verb ini kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, verb ini juga terbagi atas beberapa verb gitu ya, ada beberapa jenis. Yang pertama misalnya action verb. Action verb itu ya yang ada kegiatannya gitu ya, ada aktivitasnya seperti read, write, eat gitu ya. Kemudian kalau ada lagi disebut auxiliary verb atau kata kerja bantu saja gitu ya. Oke, yang dimaksud dengan subjek itu apa sih? Subjek itu ya maksudnya siapa atau apa gitu ya. Kemudian predikat itu apa? Predikat itu yang memberi informasi si subjek itu kenapa atau apa gitu ya, seperti itu. Misalnya contohnya di sini kan, the big green frog, ini subjek ya, jump across the log. Predicate-nya di sini, oke, subjeknya the big green frog gitu ya. Ini semuanya the big green frog ya, frog kan noun pastinya ya, tapi common noun aja gitu kan ya. Common noun itu ya noun ya kata benda biasa aja gitu kan, seperti hewan gitu, itu juga kan termasuk noun gitu ya. Dia subjek, fungsinya di dalam kalimat ini, dia sebagai subjek si frog-nya gitu ya. Kategori katanya tentunya noun gitu, karena frog itu kan ya animal yang termasuk noun gitu ya. Orang juga termasuk noun gitu. Oke, kemudian predicate-nya jump ya.
Di sini jump, jump ini ya verbnya yang ada actionnya, jump, loncat gitu, itu kan ada actionnya gitu ya. Jadi istilahnya si subjek, si frog ini kenapa atau melakukan apa ya si frog ini jump gitu ya. Across the log-nya itu sih itu hanya kata keterangan atau compliment. Nanti kita bahas tentang compliment juga ya. Oke, kemudian contoh lain, my sweet grandmother wore a blue dress. Subjeknya my sweet grandmother. Grandmother ini kan head-nya atau kata utamanya grandmother ya. Kalau my sweet-nya itu sih keterangan bahwa si grandmother-nya ya sweet maksudnya gitu. Dan grandmother-nya siapa? My gitu ya. Ini subjek tuh ya subjeknya kenapa gitu ya. Atau kenapa atau ya ngapain gitu ya. Oh ternyata my sweet grandmother wore a blue dress. Wore di sini ya dia predicate-nya. Predicate itu kan hanya bisa diisi oleh verb gitu ya. Di sini verbnya ya action verb. Ada kegiatan yang kan ya, ada aktivitasnya wore gitu. Kemudian a blue dress di sini objek gitu ya, karena nggak mungkin hanya bilang my sweet grandmother wore apa gitu, memakai apa gitu ya. Jadi dia tentunya si wore ini, si predicate ini, si verb ini membutuhkan objek. Objeknya ya a blue dress gitu ya. The old shack blew over in the wind. Ya ini juga sama ya. The old shack ini subjek, fungsinya dalam kalimat ini. Kemudian predicate-nya di sini blew over gitu ya, blew over. Ini namanya phrasal verb, tapi ya predicate ya, blew tadinya kan blow gitu kan ya. Oke. Ya, jadi minimal itu, jadi pokoknya kalimat itu minimal itu ada 2 bagian ya, ada subjek dan predicate. Tambahannya ya tentunya ya seperti si verb atau predicate jump, dia kan nggak butuhin objek kan. Across the log itu hanya complement, kata pelengkap saja gitu ya. Karena sebetulnya nggak perlu ada across the log juga udah jelas sih. Jump-nya itu ya udah dijelas. Kalau kita ngomong the big green frog jump itu udah lengkap gitu kalimatnya ya, udah orang bisa paham maksudnya gitu ya. Nggak perlu ditambahin dengan across the log ya. Namanya juga complement across the log-nya ya. Nah, tapi kalau yang kalimat kedua, my sweet grandmother wore a blue dress, di sini my sweet grandmother subject, kemudian wore-nya predicate atau verbnya wore gitu. Dia verb yang membutuhkan objek. Objeknya di sini ya blue dress. Kalau misalnya nggak ditambahin blue dress, nggak ditambahin objek, nggak jelas ini maksudnya apa gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang karena kita skill 2, kita akan membicarakan tentang objek preposition. Saya mau tunjukkan dulu contoh objeknya dulu. Objeknya dulu sebelum object of preposition ya. Oke, kita lihat objek itu seperti apa. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Three kinds of object. Jadi objek pun ada beberapa kategori gitu. Ada beberapa jenis. Ada direct object, ada indirect object, ada object of preposition. Ya, ya. Kalau direct object, contohnya Jack caught a fish. A fish-nya ya ini kan langsung kan setelah verb si Jack ini ya caught a fish, ya nangkep ikan gitu. Jadi tentunya si objeknya memang langsung yang dituju oleh si verb caught-nya ini ya. Kemudian kalau indirect object, give her the fish. Jadi yang jadi objeknya dulu adalah si her-nya dulu, baru the fish gitu ya. Jadi indirect object itu ya tidak langsung gitu. Jadi objeknya siapa gitu ya.
misalnya Jack give her the fish gitu kan. Berarti kan objeknya sebenarnya si her bukan the fish kalau di sini, cuma ya sifatnya indirect object. Kemudian object of a preposition cook without salt. Object of preposition itu di sini kan apa namanya verbnya harusnya ada objek, harusnya ada subjek dulu ya. Ya anggaplah yang jadi subjek si Jack gitu ya. Jack cook without salt gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan object of preposition ini ya si salt ini gitu ya. Apa namanya, kalau dia sebagai direct object kan berarti Jack cook salt gitu ya, tapi kan nggak mungkin gitu ya, cook salt, ngapain masak salt, salt itu garam. Tapi di sini, eee eee, sebelum si objek salt ini, ada preposisi dulu, without gitu. Nah ini yang dimaksud dengan object of preposition. Oke, kemudian, ya kita langsung saja, setelah tadi kan subjek, predicate, kemudian objek sudah, sekarang saya mau menunjukkan contoh, complement. Oke, nah ini complement. Subjeknya the box, kemudian ada, linking verb is, kemudian, complementnya a present. Oke, kan saya sudah, bilang ya bahwa, apa namanya, verb gitu, itu kan ada 2 action verb dan, auxiliary verb atau ya bisa kita bilang, linking verb juga gitu ya salah satunya. Nah jadi, subjeknya the box di sini kan ya, kemudian, tiba-tiba ada a present, jadi si subjeknya ini cuma mau menunjukkan bahwa si the box-nya, si the box itu ya a present gitu, cuma menerangkan bahwa box ini tuh sebuah, present atau hadiah gitu. Nah berarti kan yang dibutuhkan enggak, ya kita tidak perlu membutuhkan action verb, toh cuma menerangkan bahwa si the box itu present. Jadi di sini makanya yang muncul bukan, action verb ya, bukan misalnya the box, apa misalnya ya, gives, kan nggak nyambung, ini cuma menerangkan bahwa the box is a present, cuma mau menerangkan bahwa si box-nya ini sebuah present gitu. That's why karena dia the box-nya cuma satu gitu ya, ya udah berarti kan si linking verb-nya atau auxiliary verb-nya ya is bukan are gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan complement ya complement keterangan saja atau pelengkap saja ya si present-nya gitu ya. Kemudian, nah satu lagi ini, ya the box smells funny gitu. Verb smell seperti action verb, padahal tapi dia bukan action verb karena ya kita lagi ngomongin box gitu kan ya, box kotak gitu kan. Kita cuma mau ngomong bahwa si box-nya itu apa ya, baunya gitu, atau tercium apa, kecium baunya, kecium apa ya, gimana ya kalau bahasa Indonesianya, ya tercium oleh kita tuh, apa ya, baunya lah gitu kalau misalnya kita terjemahkan secara, eee, terjemahannya yang komunikatif gitu, yang bukan word for word. Si box-nya keciumnya aneh gitu atau funny, ya nggak tahu lah funny itu maksudnya gimana, tapi kan si funny ini adjective gitu ya. Makanya dia disebutnya complement pelengkap gitu ya. Sama misalnya dengan I am a teacher, berarti kan saya cuma mau menerangkan bahwa saya itu teacher, jadi I am a teacher. Jadi I-nya subjek, M-nya kan linking verb am atau auxiliary verb atau to be. Teacher-nya complement saja gitu ya.
tapi kategori katanya sebagai noun. Jadi kita lihat lagi ya, the box is a present. Di sini subjeknya the box, kemudian predicate-nya is, kemudian complement-nya a present. Ini kalau ngomongin fungsi dalam kalimat. Tapi kalau kita ngomongin kategori kata, si the box ini tentunya dia noun ya, common noun. Kemudian si is ini disebutnya ya verb gitu ya. Kemudian kategori katanya a present ini apa? Ya jelas di situ ada artikel a, jadi sudah pasti dia noun gitu ya. Kemudian contoh lain ada the box smells funny. The box secara fungsi kalimat dia subjek, smells fungsi kalimatnya predicate, funny fungsi kalimatnya complement ya. Cuma kategori kata atau part of speech-nya adalah si the box ini noun, ya. Kemudian smells ini verb, kemudian kalau funny-nya adjective. Kalau contoh yang tadi saya sebutkan, I am a teacher, berarti I-nya subject, M-nya verb, I-nya subject, M-nya predicate, kemudian a teacher-nya noun gitu ya. Kalau kategori katanya atau part of speech-nya, I-nya tentunya pronoun gitu ya. Kemudian M-nya verb, kemudian a teacher-nya noun gitu. Kalau saya bilang I am healthy gitu ya, I-nya subjek, kalau fungsinya dalam kalimat, fungsi kata I dalam kalimat subjek, kemudian M-nya predicate, kemudian healthy-nya complement. Tapi kalau kategori katanya, part of speech-nya, I pronoun, M-nya verb, ya, kemudian healthy-nya adjective, gitu ya. Jadi kalau complement itu dia bisa, kategori katanya bisa noun, bisa bisa adjective, gitu ya. Juga bisa adverb, ya. Adverb itu seperti apa? Adverb itu misalnya here, there, in Bandung, misalnya I am in Bandung, gitu ya. Nah itu in Bandungnya kan fungsinya dalam kalimat complement, tapi dia kategori katanya adverb, adverb of place, gitu ya. Oke. Ya. Sekarang, bentar ya. Sekarang kita lanjut ke skill. Kita lanjut ke objects of preposition ya. Object of preposition. Oke, objects of preposition. Ya, tadi kan kita sudah belajar objek itu apa ya. Nah, object of preposition kita harus tahu dulu prepositionnya apa saja. Preposition ya, contohnya in, on, at, under, behind, in front of, below, across, above, dan lain-lain ya. Object of preposition seperti yang tadi contohnya Jack cooked without salt. Jadi si saltnya objek, tapi dikasih dulu preposition without gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours, gitu ya. Di sini the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Okay. To the island, to-nya preposition, gitu ya. Kemudian
di island-nya kan noun. On Saturday, preposition, Saturday-nya noun juga. Kemudian for preposition, 3 hours juga termasuk noun, gitu ya. Jadi sebelum ada island, sebelum ada noun, sebelum ada Saturday, sebelum ada 3 hours, di sini ada preposition-nya dulu, gitu. Nah, model soal yang seperti ini bisa membingungkan, gitu ya. Misalnya begini. Nah, ini contohnya, to Mike, blank, space was a big surprise, gitu ya. Kan kita sudah tahu ya bahwa suatu kalimat itu terdiri atas minimum harus ada 2 gitu, ada 2 parts gitu ya, harus ada subject dan harus ada predicate gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di contoh kalimat ini. Subjeknya ada enggak? Gitu ya. Predicate-nya ada atau enggak? Oke, subjek itu kan kata Miss Ari, subjek itu hanya bisa diisi oleh noun dan pronoun gitu ya. Predicate itu hanya boleh diisi oleh verb gitu kan ya. Oke, kita lihat di sini ada Mike. Mike ini nama orang, kemungkinan dia kan noun dong, proper noun gitu kan ya. Oke, terus di sini ada was ini to be ini udah pasti dia itu masuknya verb, auxiliary verb gitu kan ya. Kalau big surprise ini ya sudah pasti dia noun karena ada artikel a dulu gitu kan ya. Coba kita lihat lagi ya. Sebelum kita bisa terkecoh ngira bahwa Mike adalah subjeknya gitu ya, karena nama orang gitu ya. Tapi di sini dalam kalimat ini Mike bukan subjek. Kenapa? Karena ada preposisi to di sini ya. Dikasih preposisi dulu. Kalau ada preposisi begini berarti dia fungsinya dia bukan subjek. Gitu kan ya. Kalau gitu yang harus dicari berarti subjek dong. Karena di sini verbnya udah ada was. Gitu kan ya. Oke, jadi si to Mike ini ya dia fungsinya di dalam kalimat ini dia sebagai complement saja gitu ya. Jadi to Mike ini ya itu disebut object of preposition. Dia sebetulnya fungsinya hanya pelengkap saja, menerangkan saja gitu. Jadi di kalimat ini subjeknya belum ada ya. Yang harus dicari berarti subjek. Subjek saya ulangi lagi ya, subjek hanya bisa diisi oleh noun dan pronoun. Oke, kita lihat pilihan jawabannya ya. A, really, B, the party, C, funny, D, when. Yang kira-kira kelihatan kategori katanya noun yang mana? Sudah pasti yang B kan? Karena di situ ada the. Kalau really, funny, when jelas bukan termasuk noun gitu ya. Oke, jadi di sini pilihan jawabannya sudah pasti B. Jadi to Mike itu berarti bagi Mike gitu ya. The party was a big surprise. Jadi begitu kalimatnya ya. Iya. Oke. Sekarang kita lihat exercise-nya ya. Ya, di sini ada nomor 1, kita coba nomor 1 dan nomor 2 ya, yang sudah diisi saja ya. C itu berarti complete sentence, I di sini maksudnya incomplete sentence. Kembali lagi ya, saya jelaskan bahwa maksudnya complete sentence itu berarti kan minimum harus ada subject dan harus ada predicate, gitu ya. Sekarang kita lihat nomor 1, kenapa diisi complete. The name of the baby in the crib is Jack. Subjeknya mana? The name of the baby. Ya, jadi sepanjang itu subjeknya, tapi intinya kan the name-nya. Si of the baby-nya ya object of preposition, dia hanya menerangkan the name ya of the baby in the crib. Predikatnya mana? Predikatnya is di sini sudah pasti ya, kan predikat itu harus verb gitu kan ya. Jadi ini complete sentence, ini betul ya kalimatnya ada subjeknya the name of the baby in the crib sepanjang itu.
predikatnya is. Kalau Jack-nya mah ya dia ini keterangan saja, complement saja ya. Kemudian yang nomor 2 ini dianggap incomplete sentence atau ya kalimatnya salah lah. Kenapa? Coba kita lihat di sini ya. By the next meeting of the class, need to turn in the papers. Apa yang enggak ada? Enggak ada subject. Ya, ada juga by the next meeting of the class itu mah komplement keterangan saja. Ujug-ujug aja ada di sini need. Tiba-tiba ada predikat aja, predikatnya need. Subjeknya mana? Kita lagi ngomongin siapa atau lagi ngomongin apa? Kok nggak ada subjeknya? Tiba-tiba ada predikat need, ya berarti kan dia butuh subjek. Ya, makanya ini nomor 2 ini kalimatnya salah ya. Oke, untuk latihan-latihan selanjutnya nanti ya kita bisa bahas lagi. Ya. Sekarang present participles. Present participles itu seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan present participle berarti verb plus ing. Contohnya arriving, teaching, studying. Fungsinya bisa sebagai part of the verb, sebagai bagian dari verb, juga bisa sebagai adjective. Ya. Kalau fungsinya sebagai bagian dari verb, berarti contohnya seperti ini. The train is arriving at station on time. Subjeknya the train. Okay. Is arriving at station on time. Is arriving berarti dia bagian dari verb. Verbnya kan is ya. Arriving juga verb, tapi ya berarti ini verbnya jadi 2 gitu ya. Cuma kan si isnya ini berarti kan auxiliary verb atau kata kerja bantu gitu ya. Jadi ya jadi si predikatnya ini is arriving dan si arriving ini yang present participle verb plus ing ini dia bagian dari si predicate. Ya. Kemudian nomor 2, the students are speaking English with the teacher. Subjeknya the student, kemudian predicate-nya are speaking gitu ya. Nah, ya si present participle speaking ini ya dia bagian dari si verb atau bagian dari predicate ini gitu ya. Oke, jadi present participle itu berarti verb plus ing. Dia fungsinya yang pertama bisa sebagai bagian dari verb atau dari predicate gitu ya. Juga bisa sebagai adjective. Nah, kita lihat kalau sebagai adjective seperti apa. Present participle atau verb ing kalau tidak diikuti dengan to be, dianggapnya sebagai adjective, bukan bagian dari predicate. Nah, ini yang bisa mengecoh gitu ya. Kita lihat sini contohnya ya. The train arriving at station is now an hour late. Ini harusnya an hour ya, bukan a. Okay. The train arriving at station is now an hour late. Subjeknya the train. Kemudian di sini ada arriving. Kemudian arriving at station is-nya di belakang. Kalau tadi kan the train is arriving misalnya gitu ya. Kalau ini kok arriving-nya setelah kok is-nya ada di belakang setelah arriving. Kok begitu? Kita lihat. Subjeknya di sini the train. Arriving dia present participle verb plus ing, tapi sebelumnya nggak ada to be, berarti si arriving ini hanya menerangkan si train. Train yang mana? Train yang akan gitu istilahnya ya. Train yang mau arrive di station is now an hour late. Nah, jadi predikatnya atau verbnya is. Jadi subjeknya the train. The train yang apa? Yang arriving at station. Ya, terus kenapa si train arriving at station is now an hour late? Jadi predikatnya ya si is gitu ya, verbnya si is gitu ya. Jadi arriving ini hanya menerangkan si subjek. Kemudian yang nomor 2, the students speaking with the teachers are from class 10. Ini juga sama ya. Jadi si to be-nya kok ada di belakang gitu ya, setelah verb ing gitu ya. Berarti subjeknya ya students yang mana? Yang speaking with the teacher. Jadi speaking di sini
present participle yang di sini hanya menerangkan students yang speaking with the teacher. Ya, kenapa student yang speaking with the teacher are from class 10? Ya, ini baru menerangkan bahwa ya mereka ya dari kelas 10 gitu istilahnya ya. Jadi kalimat intinya atau subjek dan predikatnya berarti the students sama are gitu ya. Bukan the students dan speaking, bukan the train dan arriving gitu ya. Tidak seperti yang sebelumnya ya. Tidak seperti yang ini. Kalau yang ini kan kalimat intinya the train, kemudian predikatnya atau verbnya ya is arriving gitu. Di sini the students are speaking, ya ini kalimat intinya subjeknya students, kemudian predikatnya are speaking. Nah kalau yang sebagai adjective, si arriving dan speakingnya hanya melengkapi si subjek. Gitu. Kalimat utamanya ya predikatnya ya ada setelah itu. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya karena present participle yang sebagai adjective seringkali muncul di TOEFL dan bermasalah. Bermasalahnya maksudnya kalian ngiranya itu misalnya harus pakai to be, padahal kan nggak selalu gitu ya, bergantung ya. Misalnya, oke kita lihat di sini ya. The film blank space appearing at the local theater is my favorite. Kita lihat, kita perhatikan. The film. Kemudian ada blank space appearing at the local theater. Oh, ada is. Berarti subjeknya udah pasti ke subjeknya the film gitu kan ya. Kalau is-nya munculnya belakangan setelah muncul appearing, berarti si appearing ini sudah pasti hanya ingin menerangkan si film gitu ya. Jadi yang dipilih jawaban di sini tentunya kita nggak boleh milih yang B, yang to be. Karena kan udah ada to be-nya di kalimatnya. Jadi ya kalau ini berarti cukup nambahin keterangan aja. Ya cari aja kata keterangan apa di sini misalnya nggak mungkin is kan, nggak mungkin was juga karena sama aja is dan was berarti to be. It juga nggak mungkin karena ya berarti kalau it mah ya subjek jatuhnya. Berarti ya hanya nambahin keterangan, ya udah pilih yang A, yang now gitu. Jadi cuma mau nerangin bahwa the film now appearing at the local theater is my favorite. Cuma mau ngomong bahwa film yang sekarang lagi ada di local theater adalah film favorit saya, gitu ya. Oke, kita lihat contoh kalimat exercise-nya ya. Nomor 1, complete sentence. Kenapa? Kita lihat the crying baby needs to be picked up. Di sini dianggap kalimat yang betul atau kalimat yang lengkap karena subjeknya ya sudah jelas di situ ya. The crying baby, berarti baby yang crying gitu ya. Subjeknya the crying baby. Kemudian predikatnya needs. Gitu ya. Needs to be picked up, yaitu semuanya predicate, cuma ya intinya kan si needs-nya gitu ya. Oke, jadi ini kalimatnya lengkap karena ada subject dan predicate. Udah, cukup. Kemudian yang nomor 2 dianggap tidak lengkap. Kenapa? Kita lihat ya. The clothes are lying on the floor should go into the washing machine. Harusnya, di sini sudah ada keterangannya, di sini ada subject, adjective, verb. Oke, subjeknya yang mana? Oh, ini kayaknya mau ngomongin the clothes, gitu kan ya. Soalnya si predikatnya ada should go, gitu. Ada di belakang setelah, ya ada di belakang lying, setelah lying. Jadi berarti si sebelum lying nggak perlu ada to be are, gitu kan ya. Jadi langsung aja harusnya the clothes lying on the floor should go into the washing machine. Gitu, ya. Oke. Sekarang past participles. Kalau tadi kan present participles ya. Present participle ya berarti kan verb ditambahin ing gitu ya. Yang tadinya arrive jadi arriving gitu kan. Yang jadi speak jadi speaking. Sekarang past participles itu sebagai apa? Past participles regular verb and irregular verb.
past participle itu ya verb 3 sebetulnya ya, gitu ya. Studied, taught, played, ya tapi sebelum sebelum sampai verb 3 kalian harus kenal dulu verb 1 itu apa, verb 2 itu apa, verb 3 itu apa. Ya misalnya gini, di sini ada taught ya, itu yang nulisnya tahu, GHT gitu ya. Itu kan verb satunya, verb dasarnya itu kan teach, gitu ya. Kalau verb 2-nya taught, verb 3-nya juga taught. Kemudian itu kalau irregular verb. Tapi misalnya di sini ada studied. Verb satunya dia study aja kan, S-T-U-D-Y gitu nulisnya gitu kan. Verb 2-nya dia studied, kemudian verb 3-nya studied juga. Nah, dia kan berarti dari verb 1 study, kemudian ada studied, dia regular verb karena cuma ditambahin ed saja, sama dengan yang played ya. Tadinya verb satunya play, kemudian verb 2-nya played, verb 3-nya played juga, yaitu berarti mereka termasuk regular verb. Kalau yang taught, yang tadinya teach, taught, itu kan irregular verb. Tapi intinya past participle ini maksudnya verb 3 ya. Oke, fungsinya si past participle ini mirip dengan yang tadi ya, bisa sebagai bagian dari predicate, bagian dari verb, atau sebagai adjective. Kita lihat contohnya ya. Kalau dia sebagai bagian dari predicate atau bagian dari verb, berarti sebelumnya harus dikasih has atau have, bergantung jumlah si subjeknya ya. Kalau tadi present participle kan harus ada to be dulu kan, gitu. Kalau dia dianggap sebagai bagian dari predicate, kalau ini harus ada harus ada. Kalau dia kalimatnya aktif, dia harus ada has atau have, bergantung jumlah subjeknya, atau dia harus ada to be, were, atau was kalau kalimatnya pasif gitu ya. Contohnya ya, the mailman has left a letter in the mailbox. Subjeknya the mailman, kemudian has left a letter, sudah meninggalkan surat di dalam atau menyimpan surat di mailbox gitu ya. Berarti kan di sini subjeknya mailman, predicate-nya has left. Si left, si verb 3-nya ini ya bagian dari predicate atau bagian dari verb gitu ya. Kemudian itu kalimatnya kan aktif gitu. Kalau kalimatnya pasif, the classes were taught by Professor Smith. Ya namanya kalimat pasif berarti kan si yang tadinya biasanya dia jadi objek kan harus jadi subjek gitu kan ya. Contohnya di sini the classes, karena classesnya plural atau lebih dari satu, ya berarti si to be-nya kan rule-nya kalimat pasif itu kan subjek, kemudian to be, terus verb 3 gitu kan ya. Nah ini subjeknya classes, karena classesnya plural berarti to be-nya were bukan was gitu ya. Kemudian verb 3, verb 3-nya dari teach ya taught. Jadi the classes were taught by Professor Smith. Nah kalau ini si past participle atau verb 3 yang sebagai bagian dari predicate atau sebagai bagian dari verb. Predicate atau verb itu sama aja ya maksudnya ya. Oke, kalau sebagai adjective, kalau past participle sebagai adjective seperti apa? Berarti nggak boleh ada to be dan nggak boleh ada si has atau have dulu sebelumnya. Jadi mirip sama yang present participle tadi. Jadi si predicate-nya adanya setelah verb 3 ini. Ya contohnya, the letter left in the mailbox was for me. Subjeknya the letter, kemudian si predicate atau verbnya ada di belakang setelah left gitu ya. Berarti kan si verb 3 left di sini hanya menerangkan the letter. The letter left in the mailbox was for me. Berarti the letter yang disimpan di mailbox adalah letter yang buat saya gitu ya. Diperuntukkan untuk saya gitu ya. Kemudian the classes taught by Professor Smith were interesting. Nah ini predicate-nya juga ada di setelah
verb 3 taught gitu ya. Jadi si taught-nya di sini ya fungsinya sebagai adjective atau menerangkan si subjeknya. Di classes yang mana? Classes yang diajar sama Professor Smith. Kenapa? Ya, were interesting gitu ya. Jadi ingat ya, jadi ini past participle mirip dengan present participle tadi, fungsinya bisa sebagai bagian dari predicate, bisa sebagai bagian dari adjective. Gitu ya. Kalau past participle ya berarti kalau dia sebagai adjective ya nggak perlu ada has atau have, nggak perlu ada to be juga gitu ya. Jadi langsung saja verb 3. Kita lihat contoh kalimatnya. The bread, blank space, baked this morning smelled delicious. Seperti biasa, kita harus mengidentifikasi. Apakah ada subjeknya? Ada. Apa? The bread. Oke. Verbnya ada? Di sini kita lihat yang mirip-mirip verb, kok ada dua ya gitu. Ada bake, ada smell. Oke. Kalau ada dua gini berarti yang satu sudah pasti bukan verb gitu ya. Pasti dia cuma adjective, cuma nerangin aja gitu ya. Jadi kemungkinan verb yang betulnya gitu, verb yang betulannya ya si smell gitu kan ya. Ada di belakang. Jadi si bake ini dia cuma sebagai verb 3 sebagai adjective. Kalau gitu setelah bread atau sebelum bake itu harus apa ya? Udah cari kata keterangan saja gitu ya. Jadi nggak boleh pakai has karena dia fungsinya sebagai adjective saja, nggak boleh pakai was juga kan tadi saya sudah bilang ya, nggak boleh pakai has, nggak boleh pakai to be, apalagi it, kalau it mah berarti kan jadi nambah subjek, berarti hanya nambahin keterangan just. Jadi the bread just baked this morning smelled delicious. Jadi roti yang baru saja hari ini dipanggang gitu ya smelled delicious. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. The food is served in this restaurant is delicious. Oke, the food is served in this restaurant is delicious. Nah, ini dianggap incomplete karena di sini verbnya ada dua gitu ya. The food is served in this restaurant dan is delicious. Yang verb yang betulnya yang mana? Sudah pasti maksudnya mau ngomong bahwa foodnya delicious. Berarti kan yang harus dihilangkan to be-nya adalah yang sebelum serve. Gitu ya. Jadi harusnya the food served in this restaurant is delicious. Gitu. Ya. Kemudian yang nomor 2, complete, ini betul kalimatnya karena the plane landed on the deserted runway. Nah, di sini subjeknya the plane, kemudian predicate-nya atau verbnya landed. On the deserted runway itu hanya complement. Gitu ya. Kalau ini mah ya langsung ya subjeknya the plane, kemudian predicate atau verbnya landed. Gitu. Oke. Exercise-nya ya nanti mungkin bisa jadi tugas. Oke, sampai di situ ya untuk structure skill 1 sampai 4. Kita akan lanjut ke structure skills 5 sampai 8 setelah ini ya. Oke, kita lanjut untuk skill selanjutnya ya, skill 5 sampai 8. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, untuk yang skill 5, coordinate connectors, apa itu? Oke, kita lihat ya. Jadi coordinate connectors itu misalnya and, but, or, so. Jadi ya kalau misalnya
padanan dalam bahasa Indonesianya ya berarti kata penghubung gitu ya. Oke, jadi di sini dinyatakan bahwa many sentences in English have more than one clause. Oke, kita kan kemarin kita membicarakan kalimat gitu ya. Nah, kalimat sesungguhnya bisa terdiri atas lebih dari satu clause. Dan yang dimaksud dengan clause itu apa gitu ya? Clause ini a group of words containing a subject and a verb. Jadi kalau misalnya seperti contohnya misalnya I am a teacher, itu ya berarti hanya terdiri satu clause saja, atau ya kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya klausa gitu ya. Nah, kalimat itu bukan hanya bisa terdiri satu klausa saja, artinya bukan hanya bisa terdiri dari satu subjek dan satu predicate atau verb saja. Jadi bisa juga ada dua subjek, dua predicate, tapi tentunya harus berarti kan kalau satu kalimat ada dua klausa, harus dihubungkan dengan ya ini, coordinate connectors ini ya. Nanti kita lihat contohnya. Contohnya, the sun was shining and the sky was blue. Kita lihat di sini subjeknya untuk klausa pertama, the sun, subjek ya. Kemudian predicate-nya was, was gitu. Kemudian shining-nya ya, kalau ini kan complement, kategori kata atau part of speech-nya adjective gitu ya. Intinya di sini ada subjek satu, ada predicate satu. The sun was shining gitu ya. Kemudian ada klausa yang kedua, the sky was blue. The sun was shining and the sky was blue. Berarti kan subjeknya ada dua nih. The sun sama the sky gitu kan ya. Kalau ya subjeknya ada dua, berarti predicate-nya juga harus ada dua, cuma harus dihubungkan dengan connectors ini. Misalnya kalau di sini ya connectors-nya and gitu ya. The sun was shining and the sky was blue. The sky was blue, but it was very cold. Ya kalau but kan berarti kan harus kontradiksi gitu kan ya. Kalau and tadi kan menambahkan informasi dari klausa yang sebelumnya. The sky was blue, subject in the sky, kemudian predicate-nya di sini was, blue-nya tentunya complement, kategori katanya adjective, tapi intinya di sini kan ada subject, kemudian ada predicate, kemudian ya ada tambahan complement. Tapi minimal kan ada subject dan predicate, kemudian ada it was very cold. Subjeknya di sini it, kemudian predicate-nya was, very cold, complement, kategori katanya adjective. Jadi di sini ada dua klausa, the sky was blue, it was very cold. Connectors-nya but karena ini menyatakan kontradiksi gitu dari klausa pertama. Klausa keduanya it was very cold sebagai kontradiksi dari the sky was blue. Okay, it may rain tonight or it may be clear. Kalau or berarti kan ya kalau dalam bahasa Indonesia ya atau gitu kan ya. It may rain tonight, subjeknya it. Kemudian predicate-nya may rain. Kemudian yang klausa keduanya it may be clear. Subjeknya it. Kemudian predicate-nya may be. Kemudian si clear-nya ya complement fungsinya ya. Okay, kemudian connectors-nya or. Jadi ini dua klausa dihubungkan dengan or. Yang kalimat keempat, it was raining outside, so I took my umbrella. Kalau ini berarti si connector so-nya ya karena it was raining outside, subjeknya it, kemudian predicate-nya was raining, jadi outside-nya ya keterangan. I took my umbrella. Karena raining, karena hujan, jadi I took my umbrella. Subjeknya I, predicate took, kemudian umbrellanya direct object gitu ya. Jadi ini dua klausa dihubungkan dengan so karena ini berarti hubungannya sebab akibat gitu. Karena raining outside, jadi saya kan harus ngambil payung gitu ya. Oke.
Itu fungsinya coordinate connectors ya. Oke, kita lihat dalam tes TOEFL biasanya munculnya seperti apa gitu ya. I forgot my coat, kemudian ya titik-titik I got very cold. Kira-kira ini apa jawabannya yang tepat gitu ya. Berarti kan kita harus cari connectors yang tepat. Apakah then? Kalau then I forgot my coat, then I got very cold. Kita lihat lagi yang lain ada. Ini sepertinya kan karena saya lupa, ini sepertinya kan sebab kemudian akibat. Jadi ya di sini kalau misalnya connectors-nya tadi kan ada and, but, or, so, ya di sini kan jelas pilihannya cuma ada so yang tadi sudah disebutkan gitu kan ya. Jadi ya berarti ini pilihan jawabannya so. I forgot my coat, so I got very cold. Nah, kita lihat lagi ya. Di sini coordinate connectors-nya kan and, but, or, so. Jadi dua klausa, subject, verb dihubungkan dengan coordinate connectors. Misalnya kalau ini it was raining but Bill went out, gitu ya. Kemudian, oke, kita lihat exercise-nya. Nomor 1 dan 2 ya, seperti biasa. Nomor 1 dianggap kalimat betul atau complete sentence karena kita lihat lagi, kita seperti selalu ya, kita lihat subjeknya dulu mana. Ada subjeknya? Ada. Di sini subjeknya adalah the law needs water every day or it will rain. Oke, karena ini kan kita sedang membicarakan tadi namanya connectors, berarti kan connector itu berarti kan menghubungkan dua klausa. Satu kalimat tapi ada dua klausa kemudian dihubungkan oleh connectors. Di sini connectornya or. Oke, kita lihat berarti si dua klausa dalam satu kalimat ini dia harus masing-masing harus punya subjek, harus masing-masing juga harus punya verb. Berarti subjeknya ada dua, verbnya juga harus ada dua. Kita lihat ada nggak the lawn subjeknya yang klausa pertama the lawn. Kemudian predicate kedua atau verb kedua needs. Oke, aman, ada. Berarti ya klausa pertama ada subjek, ada predicate. Gitu ya. Kemudian kan kata penghubungnya or. Setelah or ada it will turn brown. Oke, subjeknya it. Kemudian predicate-nya ada will turn gitu ya. Berarti ini subjeknya ada, predicate-nya juga ada. Klausa pertama subjek predicate-nya ada, klausa kedua subjek predicate-nya ada dihubungkan dengan or. Jadi ini kalimatnya betul. Oke, kita lihat kalimat kedua. Ini dianggap tidak lengkap kalimatnya atau tidak, it's not correct sentence karena kita lihat ya, di sini kita lihat connectors-nya but. Oke, klausa pertama the book was not long. Subjeknya the book, predicate-nya was. Oke, subjeknya ada, predicate-nya ada. Kemudian connector-nya but. Nah, klausa kedua subjeknya it. Kemudian tiba-tiba ada kata difficult. Difficult itu adjective. Jadi di sini tidak ada predicate-nya atau tidak ada verb-nya. Berarti ini kalimatnya salah. Harusnya sebelum difficult harus ada apa dulu gitu ya. Ya anggaplah kalau yang klausa sebelumnya pakai was ya udahlah. Ini kita pakai was juga, but it was difficult to read. Gitu ya. Seharusnya kalimatnya seperti itu. Oke, nah sekarang skill yang 6. Adverb clause connectors. Kalau tadi kan coordinate connectors, jadi hanya menghubungkan satu klausa dengan klausa lainnya. Kalau sekarang adverb clause connectors. Adverb clause connectors itu apa saja? Because, after, before, when, until, since, although, even. Ya, saya yakin kalian sudah sering melihat jenis connector seperti ini ya. Tapi kita lihat ya, dalam kalimat itu seperti apa. Namanya connectors ya berarti kan menghubungkan, ya connectors ya kata penghubung, berarti kan sudah pasti satu kalimat itu harus lebih dari satu klausa gitu ya. Kita lihat, he's tired because he has been working hard, or because he has been working hard, he is tired. Kalau tadi kan menghubungkan saja, to connect saja gitu. Kalau ini misalnya adverb clause yang pertama, he is tired. Kenapa disebut adverb clause? Karena ya
si klausa ini menunjukkan bahwa si subject is tired gitu ya, menerangkan bahwa kan adverb itu kata keterangan kan ya. Jadi si he-nya kan tidak melakukan apa-apa, cuma menerangkan saja bahwa he is tired. Oke, adverb clause yang kedua, he has been working hard gitu kan ya. Oke, jadi adverb clause-nya di sini, clause yang keduanya, he has been working hard gitu ya. Dua-duanya sama ya, disebut clause karena dua-duanya ada subjeknya ya. Yang klausa pertama he, klausa kedua juga he ya karena ngomongin orang yang sama gitu ya. Terus kemudian ada predicate-nya. Predicate-nya di sini ada is dan has been. Tapi ya bukan hanya itu ya, tapi juga ada informasi lainnya. He has been working hard, he is tired, he has been working hard. Nah, kalau hanya bilang he is tired, he has been working hard, kan bingung maksudnya mau ngomong apa, he is tired, he has been working hard, kayak iya terus apa gitu, nggak lengkap kan informasinya, maka kita hubungkan dengan connector. Connector yang pas di sini adalah because. Ya berarti kan sebab akibat ya. Jadi ya contoh lengkapnya, he is tired because he has been working hard. Atau bisa juga because he has been working hard, he is tired. Gitu ya. Oke, contoh soal ya. Blank arrived at the library, he started to work immediately. Oke, ini kita cari connector yang pasnya apa. Connector ya, kalau connector, ya ini kan kita lagi membicarakan adverb, berarti cari yang keterangan gitu. Nggak mungkin kita milih the students, karena dia bukan kata keterangan, dia noun. When juga nggak mungkin gitu kan ya. He apalagi. Nah di sini kata keterangannya yang pas ya apa namanya ada after the student. Ya intinya kan after-nya si verb-nya si adverb-nya kata keterangannya after-nya. Gitu. Cuma kan ya setelah after itu harus ada subjek gitu kan ya karena kan satu kalimat terdiri atas dua klausa terus dihubungkan dengan adverb clause. Jadi after the student arrived at the library, he started to work immediately. Gitu ya. Jadi setelah students arrived at the library, he started to work immediately. I don't know. Maksudnya si he-nya ini kan berarti the student. Student-nya berarti kan ya cuma satu aja. After the student arrived at the library, he started to work immediately. Jadi setelah si siswa ini arrive at the library, dia langsung bekerja gitu ya. Oke, kita lihat contoh exercise-nya ya. Nomor 1, after the plane circled the airport, it landed on the main runway. Nah, ini betul atau salah? Gitu. Kita lihat dulu. Seperti biasa, apa namanya? Ini kan adverb clause connector gitu ya. Adverb clause connectornya sudah ada after, gitu kan ya. Berarti kan klausanya harus ada dua, gitu. Sekali lagi rule-nya klausa itu kan harus ada subjek, harus ada predicate, gitu ya. Nah, the plane circle, the plane subjek, kemudian predicate-nya circle. The airport-nya mah objek, gitu kan ya. It landed on the main runway. Subjeknya it, kemudian predicate-nya landed. Jadi berarti ini satu kalimat, klausanya ada dua, subjeknya ada dua, predicate-nya ada dua, kemudian dihubungkan sebelumnya oleh adverb after. Gitu. Jadi ini kalimatnya betul. Kita lihat yang nomor 2. The registration process took many hours since the line so long. Kita ingat ya, kalau dalam satu kalimat ada dua klausa, berarti harus ada subjeknya dua, predikatnya dua. Oke, klausa yang pertama, ini kata penghubungnya since. Sebelum since, kita lihat, subjeknya ada nggak? Oh ada, subjeknya the registration process. Kemudian predikatnya ada took, gitu ya.
Setelah since, subjeknya apa? The lines. Kemudian predicate-nya mana? Oh, cuma ada so long. So long itu adjective, nggak mungkin jadi predicate. Ya, gitu. Jadi yang kurang adalah dia nggak punya predicate setelah the lines, gitu ya. Jadi harusnya ada predicate dulu ya, misalnya kan kita ngomongin the registration process took many hours since misalnya ya the lines, karena di sini subjeknya plural ya berarti the lines were so long, predicate-nya harusnya were, gitu ya. Oke. Oke, sekarang skill yang selanjutnya noun clause connectors. Kalau tadi kan verb clause connectors. Sama-sama connectors, tapi kita lihat bedanya apa. Jadi, kalau noun clause connector ada dua fungsi, gitu ya. Sebagai objek dari verb atau sebagai objek dari preposition. Kita lihat seperti apa ya. Oke. Kalau yang pertama, kalau dia kalau berfungsi sebagai objek dari verb, maksudnya gimana? Kita lihat di sini ada dua klausa ya. I don't know dan why did she like Facebook? Yang klausa kedua dia kalimat tanya. Nah, kalau bentuknya dua klausa gini terus I don't know, kemudian why did she like Facebook? Terus ini nyambungnya gimana gitu kan ya. Maksudnya kan ini mau disambungin gitu ya. Nah, maksudnya ya ini uh, uh, seperti yang contoh di bawah ini ya. Harusnya I don't know why she like Facebook. Jadi kembali lagi ya, namanya dua klausa dalam satu kalimat berarti artinya subjeknya harus ada dua, predicate-nya juga harus ada dua. Tapi kalau misalnya bentuk klausa keduanya bentuknya kalimat tanya, si bentuk kalimat tanya ini harus diubah supaya kalimatnya ya jadi kalimat pernyataan gitu ya. Kita lihat misalnya di sini yang tadinya why did she like Facebook, si why did she like Facebook-nya harus jadi why she liked Facebook. Si did-nya dihilangkan, si like-nya jadi dalam bentuk past tense karena ini kan sebelumnya ada did ya. Did ya kan berarti past tense. Jadi why she liked Facebook. Jadi I don't know why she liked Facebook. Ini kalimat pernyataan. Jadi sudah tidak ada kalimat pertanyaan seperti why did she like Facebook? Gitu ya. Nah, kita analisis si subjek predicate-nya ya. I don't know. Subjeknya I, kemudian don't know-nya ya predicate gitu ya. Kemudian why she like Facebook, why-nya hilangin dulu nih, hilangin dulu ya karena dia connector-nya kan, dia sebagai connector. She liked Facebook. Subjeknya she, kemudian predicate-nya ya like gitu ya. Ya berarti ini klausanya lengkap ya, ada subjek dan ada predicate. Nah, dihubungkan dengan connector why gitu ya. Jadi I don't know why she like Facebook. Jadi why she like Facebook itu yang dimaksud dengan noun clause sebagai objek dari verb. Ya udahlah, noun clause aja lah gitu ya. Kemudian contoh yang kedua. I am wondering how long have you lived in Tangerang? Oh, ini seharusnya ini yang klausa kedua ini harusnya kalimat tanya juga ya. Ini kurang tanda tanya. I am wondering how long, I am wondering, dan kalau saya yang kedua, how long have you lived in Tangerang? Gitu ya, harusnya pakai tanda tanya. Nah, sama seperti yang contoh yang pertama, si klausa yang kedua ini, gitu, yang tadinya dalam bentuk kalimat tanya, ya harus dijadikan kalimat pernyataan. Jadi dibalik kan, tadinya how long have you lived, jadi how long you have lived, gitu ya. Jadi see you-nya setelah how long, gitu. Kalau ini nggak perlu seperti tadi diubah did jadi did-nya dihilangkan, tapi ini tetap
bisa disertakan si have-nya gitu kan ya. Oke, jadi cuma diubah ke dalam bentuk kalimat pernyataan saja, bukan kalimatannya. Jadi, I am wondering how long you have lived in Tangerang, gitu ya. Jadi, kita analisis kalimatnya, kan klausanya ada dua, jadi subjeknya I, predicate-nya am wondering, kemudian kan si connector-nya how long, kemudian si noun clause-nya, si klausa yang keduanya, you have lived in Tangerang, you-nya subjek, have lived-nya predicate, dihubungkan dengan noun clause how long. Ya, dihubungkan dengan connector how long, ya ini jadinya yang dimaksud dengan noun clause as object of a verb. Ya. Oke, sekarang fungsi yang kedua sebagai object of preposition. Maksudnya seperti apa? I am thinking, kalau saya yang pertama, I'm thinking about, kalau saya yang pertama. Kalau saya yang kedua, who did she love a lot? Nah, ini mirip yang tadi ya. Jadi, si kalimat tanya, who did she love a lot? Ini harus diubah ke kalimat pernyataan. Jadinya kan, who she loved a lot. Jadi, si did-nya dihilangkan, si love-nya ditambahin did, gitu, karena kan bentuknya pas. Jadi, I am thinking about who she loved a lot. Ini nggak boleh ada kata tanya lagi ya. Oke, jadi kalau dianalisis berarti kan I am thinking, berarti kan subjeknya I gitu ya. Kemudian si predicate-nya am thinking gitu ya. Kemudian selanjutnya ya who she love a lot, sebelumnya ada preposisi dulu about gitu kan ya. Nah itu yang dimaksud objek dari noun clause setelah preposition gitu ya. Jadi I am thinking about who she loved a lot. Gitu. Kemudian yang kalimat contoh kalimat kedua, klausa pertama I am thinking about. Kemudian klausa yang kedua, why did he say such things gitu ya. Why did he say such thing diubah dulu ke kalimat pernyataan. Jadinya tadinya why did he say such things, jadi why he said such things. Did-nya dihilangkan, say-nya jadi said. Gitu ya. Jadi I'm thinking about why he said such things. Kenapa disebut object of preposition? Yang si noun clause who she loved a lot sama why he said such things-nya setelah preposition about. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh soal dalam tuvalnya seperti apa sih? Okay, the citizens worry about is doing. Istilah about ini harus noun clause gitu ya. Okay, noun clause ya tadi cara milihnya gimana gitu kan? Nah, nggak mungkin milih yang B dan C karena mana nggak ada nunjukin clause gitu kan kalau clause itu kan harus bentuknya harus subjek dan harus ada predicate-nya. Di sini what the government yang betul, bukan yang what the government is, karena ya jadinya berlebihan gitu kalau yang D gitu kan ya. What the government ya di sini what the government-nya sebagai subjek karena kan di sini yang dicari setelah about-nya dia harus subjek karena di sini di kalimat ini sudah ada predicate-nya is doing gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah subjek dalam bentuk noun clause. Jadi pilihannya adalah yang A. Yang ini kemungkinan akan lebih membingungkan ya, maksudnya tentang noun clause. Ini nanti kita bisa bahas lagi di kelas ya. Oke, yang penting sekarang kalian menyimak dulu penjelasannya ya. Oke, jadi noun clause connectors itu ada apa saja? What, when, where, who, why, whether, or if.
Noun clause connectors ya di tengah-tengah di antara klausa pertama dan klausa kedua. Seperti yang sudah saya sebutkan berulang-ulang bahwa satu kalimat kalau terdiri dari dua klausa berarti masing-masing klausa harus punya subjek dan predicate. Gitu ya. Ya contohnya misalnya ini, Sally explained why she did it. Gitu ya. Sally subjek, predicate atau verbnya explain. Kemudian klausa yang kedua, subjeknya she, kemudian predicate-nya did, kemudian ada objek di sini ya, dihubungkan dengan connector why. Gitu ya. Oke, contoh exercise-nya ya. Nomor 1 dianggap complete sentence, dianggap betul. Kenapa? Kita lihat di sini connector-nya ada that. It is unfortunate that the meal is not ready yet. Karena klausa pertama, subjek predicate-nya ada, subjeknya it, predicate-nya is, unfortunate-nya si keterangannya, adjective, kemudian dihubungkan dengan that, the meal is not ready yet, subjeknya klausa kedua, itu ada the meal, predicate-nya is. Jadi ini kalimatnya lengkap ya, subjeknya ada dua, predicate-nya ada dua. Kalimat kedua, she told me when should pick her up. Ya, ini jelas ya. Konektornya when di sini. Klausa pertama, subjeknya ada, predicate-nya ada, she dan told. Klausa kedua, tiba-tiba ada should pick her up gitu. Subjeknya mana? Ini berarti tidak lengkap karena subjeknya nggak ada, gitu ya. She told me when she, harusnya ada subjeknya dulu setelah when. Misalnya ya she told me when she should pick her up. She told me karena di sini kan she told me berarti kan when I should pick her up. Gitu ya. Oke, skill yang terakhir, yang skill 8. Maksudnya terakhir untuk yang edisi kali ini. Oke, di sini ada noun clause connector atau subjek. Maksudnya gimana? Oke, jadi noun clause itu tidak hanya bisa sebagai connector, tapi juga bisa sebagai subject of the clause at the same time. Misalnya fungsinya seperti ini ya, kita lihat langsung aja ya. Misalnya yang pertama, it's an object of a verb. I know what happened yesterday. Di sini kan noun clause as object of verbnya what happened yesterday. Gitu ya, kalau ini fungsinya sebagai object of a verb. Karena it follows the verb, karena setelah si know, know di sini kan verb atau predicate, kemudian kan muncul noun clause. Jadi I know what happened yesterday. Oke, jadi ini yang dimaksud dari object of a verb. Si noun clause sebagai object of a verb. I know what happened yesterday. Atau I know what happened yesterday. Kalau kita lihat, kita analisis kalimatnya, ini kan klausanya dua ya, klausanya dua. Ya, tapi klausa yang kedua dihubungkan dengan connector what, gitu ya. Si connector what-nya juga dia bisa berfungsi sebagai subjek, gitu, bukan hanya sebagai connector. Kalau yang tadi, yang sebelumnya kan why, what, itu dia connector saja, gitu. Tapi sebetulnya dia bukan hanya bisa berfungsi sebagai connector, tapi juga bisa dianggap sebagai subjek kalau bentuknya seperti ini. I know what happened yesterday. Gitu ya, kalau dia munculnya setelah si verb yang sebelumnya. Oke, kemudian sebagai objek dari preposition, ya prepositionnya di sini ada about, ya. Kemudian setelah itu kan ada noun clause. Noun clause-nya what happened yesterday. Jadi si what-nya, what happened yesterday, si what-nya bukan hanya berfungsi sebagai connector, tapi juga dia bisa sebagai subject, ya. Oke, kita lihat saja contoh soalnya ya. The company was prepared for, ya, blank, happened with the economy. Oke, ya ini pilihan jawabannya ya, nggak mungkin it dan the problem.
Oke, ya ini kan kita mencari noun clause ya. Oke, the company was prepared for jawabannya tentunya yang menambahkan eh, eh, yang menunjukkan bahwa dia bentuknya eh, apa gitu ya, bentuknya noun apa gitu, bukan kapan gitu ya, berarti kan miliknya yang what gitu ya. Jadi the company was prepared for what happened with the economy. Jadi yaitu noun clause. Oke, noun clause connector atau yang bisa berfungsi sebagai subjek terdiri atas misal who, what, which gitu ya. Kita lihat ya di sini. Jadi kalau tadi kan kalau sebagai connector dia klausa keduanya harus ada subjek terpisah dari connector. Kalau yang ini dia tidak perlu ada subjek gitu karena si connectornya bisa sebagai subjek gitu ya. Jadi subjeknya di sini all, kemudian predicate atau verbnya told, ya me-nya ini objek ya. Kemudian connector yang berfungsi sebagai subjeknya di sini what, kemudian setelah itu langsung verb. Kita lihat contoh exercise-nya seperti apa. Yang nomor 1 betul, gitu ya kalimatnya. Kenapa? Kita lihat di sini the teacher heard who answered the questions. Nah, karena ini kalimatnya kan langsung gitu kan ya. Jadi menerangkan sebetulnya ya. Menerangkan bahwa uh, uh, apa namanya menerangkan objek gitu kan ya. Subjeknya di sini kan the teacher, kemudian predicate-nya heard gitu ya. Kemudian kan harusnya ada objek, misalnya the teacher heard me. Me itu siapa? Ya, who answered the questions gitu. Jadi si me-nya diganti dengan noun clause berupa who answered the questions gitu ya. Kemudian yang kalimat kedua, I do not understand what it went wrong. Ini kenapa salah? Karena dia di sini kan si what-nya bukan sebagai connector tapi harus dianggap sebagai subjek gitu ya. Jadi it-nya tidak perlu ada. Jadi harusnya I do not understand what went wrong. Maksudnya kan misalnya I do not understand it. It-nya itu apa? Bisa diganti dengan what went wrong gitu. Jadi penggantinya berupa noun clause. Oke, saya yakin kalau ini kita perlu bahas lagi di kelas ya, tidak bisa hanya diterangkan di sini, tapi ya sudah itu minimal saya bisa menjelaskan dan ya maksudnya berupa rekaman seperti ini supaya kalian bisa mengulang materinya, gitu ya. Oke. Ya, ya untuk structure skill 1 sampai 8 sudah selesai ya penjelasannya. Untuk diskusinya nanti kita akan bahas di kelas. Gitu. Oke, thank you all. Bye-bye.